Fahri ya. Oke, hari ini kita berada di lokasi wisata Kuda Tidur. Oke, nah di sini kita akan banyak belajar tentang beberapa jenis patung seperti yang materi yang sudah dipelajari. Oke, di halaman berapa? 83 itu ada berbagai jenis patung berdasarkan fungsinya. Fahri. Yang pertama bisa nyebutkan patung apa? Religi. Untuk apa, Kak? Untuk ibadah. Kira-kira di sini ada nggak? Ada. Yang mana? Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya patung arsitektur. Ya, patung apa itu? Kelompok ini ada yang bisa? Arsitektur patung apa? Terus. Nah, wes, terus. Hah? Ya, arsitektur itu biasanya nempel dengan dinding ya untuk menambah keindahan sebuah bangunan gitu ya, dan itu punya nilai filosofisnya cerita ya. Kemudian ada patung apa lagi? Patung dekorasi, benar ya Mas Faris. Mas Faris bisa nyebutkan di mana patung dekorasinya kira-kira? Sama? Itu yang dipakai apa itu? Dipakai kayu. Iya, untuk apa itu? Membentuk, mengukir. Oke, ya benar. Terus lantas ini ada sultan enggak? Orang yang beraktivitas membuat patung barang-barang tersebut dinamakan betul. Apa berpikir kok lama? Yang gede dong. Ya apa? Ayo, apa namanya? Alat yang patung yang nempel di dindingnya. Relief. Oke, betul ya. Teknik membuat patung dari bahan tanah liat. Kita sekarang cek bahan-bahan atau alat yang digunakan. Yang pertama bahan dasarnya adalah itu tanah liatnya. Ini ya? Ya, tanah liatnya ya. Oke. Kemudian ada ini. Dilihat itu Bahan dasarnya ini ada ini. Pasir. Ini fungsinya untuk tanah liat supaya tidak terlalu lengket dengan dasar. Alatnya. Nah, apa nih? Batu ini. Untuk apa fungsinya? Untuk menekan-nekan. Kalau tangan kalian barangkali capek, maka dengan menggunakan batu akan terbantu lebih cepat kerik. Nah, kerik ini untuk meratakan ya. Teknik patung yang kita praktekkan hari ini adalah teknik yang terus teknik fungsi. Kemudian dijemur ya, tapi dengan tidak panas yang sangat terik. Karena setelah itu nanti akan diproses yang kedua kali, yaitu dirapihkan, dibersihkan ya, atau seperti cobek-cobek itu ditambahi kaki. Jadi ada 2 kali proses yang tadi itu ya. Kemudian baru setelah itu, setelah akan dibakar ini harus kering dulu. Keringnya seberapa? Tandanya yang sudah siap untuk dibakar itu bahannya itu panas. Kalau dipegang, coba ada yang megang satu, coba dirasa, coba anget, dipegang gini anget. Nah, bener nggak? Bener ya? Apa itu? Kayu. Lapisannya kayu. Sekam dulu ya. Sekam itu kulitnya padi. Setelah itu kayu. Setelah kayu baru gerabahnya ditutupi lagi dengan kayu lagi.
Terakhir ditutup dengan apa ini? Jerami ya. Dan dibakar selama 3 jam. Gitu ya. Oke, kita lihat prosesnya sampai selesai. Orangnya yang membuat tadi disebut apa? Tukang apa? Tukang apa? Tukang ukir. Pengrajin. Ayo dong. Yang besar. Patung ini dinamakan dengan patung kerajinan, benar? Oke, terima kasih Mas Nova, tepuk tangan Mas Nova. Sudah. Hari ini kita refleksi dulu ya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini yang sudah kita secara real melakukan pengamatan, belajar bersama di lapang dengan pengrajin, langsung ke lokasi pembuatan patung dan di mana patung-patung itu dipajang ya. Nah, gimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, senang dan bisa langsung melihat patung-patung apa yang sudah ditulis di buku dan ciri-cirinya atau bentuk-bentuk seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak ini. Yuk, Kak Lita. Seru karena belajar di luar terus jadi tahu gimana cara bikin patung gitu. Sip, seru. Nah, lihat. Oke, terima kasih Kak Lita. Seru banget sih karena bisa bikin patung dari tanah liat, terus bagaimana cara teknik-tekniknya dan bisa melihat patung-patung dari hasil jadinya. Oke, terima kasih ya Mbak Putri. Dari outing kelas ini banyak pembelajaran yang bisa ditambah dan saya lebih bisa paham bagaimana cara pembuatan gerabah itu sama mengetahui tentang patung-patung religi, patung-patung monumen, patung-patung kerajinan. Keren. Terima kasih ya Mbak Rainah ya. Oke, artinya semuanya lebih bermanfaat ya, lebih mengesankan dan kalian bisa real melihat, merasakan langsung, mengerjakan langsung teknik-teknik patung itu. Dan di lokasi ini kalian juga bisa tahu berbagai jenis patung sesuai dengan fungsi yang sudah kita pelajari di buku. Oke, selamat ya untuk semuanya, semoga bermanfaat dan ilmu ini bisa ditularkan ke generasi kalian, adik-adik, saudara dan lain sebagainya ya. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Ini adalah tempat terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah mengerjakan LK semua? Sudah ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira seputar materi patung? Sudah? Sudah dipahami semua ya? Sudah, oke. Semoga bermanfaat, tetap semangat, belajar yang rajin, ibadahnya jangan sampai telat ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.